Halo, saya Rida Afriliasati dari SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur. Kali ini saya mengikuti Lomba KCC 2023 untuk kategori lomba Modul Ajar Kurikulum Merdeka. Kali ini saya menyusun modul ajar bahasa Inggris untuk kelas 10. Saya beri judul Let's Learn from Narrative Story. Yang saya lakukan dalam menyusun modul ajar ini adalah yang pertama, saya memahami dan menganalisis capaian pembelajaran. Kemudian saya merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, saya berdiskusi dengan guru bahasa Inggris lainnya di sekolah. Kemudian saya memilih topik dan materi ajar yang akan saya bawakan untuk beberapa pertemuan ke depan. Kemudian saya merancang pembelajaran dan penilaian, serta mengevaluasi dan menyimpulkan. Saya akan mengajar kelas 10 SMA, jadi saya membuka capaian pembelajaran untuk fase E. Kemudian saya mengidentifikasi kata kunci dan menganalisa kompetensi dan lingkup materi. Untuk memudahkan saya melakukannya, saya biasanya memberi highlight. Kemudian saya mengelompokkan hasil identifikasi. Ada berapa lingkup materi di sana? Ada narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Kemudian saya juga mengelompokkan kata kunci, yaitu kata kerja yang ada di capaian pembelajarannya. Selanjutnya saya merumuskan tujuan pembelajaran. Kali ini saya akan memulainya dengan mengajar narasi teks untuk modul ajar Let's Learn from Narrative Stories. Dalam modul ajar ini, saya mengawali dengan menyantumkan capaian pembelajaran. Karena saya mengajar kelas 10 untuk materi teks naratif, jadi capaian pembelajaran yang saya sajikan adalah untuk fase E, teks narasi. Sebelum merancang pembelajaran dan menentukan bentuk sajian materi, saya mengidentifikasi konteks sekolah saya dan juga profil siswa. Profil belajar siswa saya tentukan berdasarkan hasil tes diagnostik yang saya lakukan. Dari hasil tes diagnostik, saya menemukan bahwa mayoritas siswa saya menyukai buku bergambar, mereka suka menonton video dan belajar melalui rangkuman dalam bentuk infografis. Saya juga mengidentifikasi konteks sekolah untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan fasilitas yang ada, serta karakteristik sekolah. Selanjutnya, saya menyantumkan tujuan pembelajaran yang telah saya susun berdasarkan analisa capaian pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, saya ingin di akhir kegiatan pembelajaran siswa mampu membaca dan menganalisa tujuan komunikatif, ciri kebahasaan, dan struktur teks naratif dengan benar. Saya juga berharap siswa mampu menangkap makna teks berdasarkan teks yang dibaca dan mencari informasi rinci dari teks naratif dengan menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian, siswa juga dapat menceritakan ulang teks narasi yang mereka sukai dalam berbagai bentuk, sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Selain itu, di akhir kegiatan pembelajaran, saya berharap siswa juga dapat menginternalisasi profil pelajar Pancasila, terutama untuk dimensi 1 dan 2, yaitu bernalar, kritis, dan kreatif. Setelah menentukan tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi profil belajar siswa dan konteks sekolah, saya menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Saya mengawali kegiatan pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan. Saya menyapa peserta didik, meminta salah satu siswa memimpin doa, dan mengecek kehadiran. Saya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, yaitu dengan melaksanakan teknik stop. Teknik stop ini berfungsi untuk mengajak siswa fokus dalam kegiatan pembelajaran, menyadari posisi mereka dan fokus untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Di kegiatan awal, saya juga memberikan teks diagnostik untuk mengakomodir diferensiasi pembelajaran sehingga saya dapat memetakan profil belajar siswa. Dalam kegiatan inti, saya mengintegrasikan beberapa media, baik teknologi dan non-teknologi. Saya memulainya dengan memberikan stimulus pada siswa, yaitu menggunakan aplikasi Fieldex. Saya menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk berdiskusi, membuat prediksi akan cerita yang akan mereka bawa. Dalam hal ini, saya mengintegrasikan profil pelajar Pancasila untuk dimensi 1, mengasah kemampuan bernalar kritis mereka. Kemudian, saya mengenalkan kata kunci dan
mengajak siswa untuk membaca teks. Teks yang saya sajikan tidak hanya dalam bentuk teks tertulis, tapi siswa juga dapat menyimak atau mendengarkan. Dalam hal ini saya mengakomodir diferensiasi karakteristik siswa. Ada siswa yang suka membaca, ada siswa yang cenderung suka mendengarkan, sehingga teks disajikan dalam dua bentuk. Kemudian, saya mengajak siswa untuk menganalisa tujuan komunikatif, ciri kebahasaan, dan struktur teks melalui LKPD atau lembar kerja yang saya berikan. Dalam hal ini, saya juga menggali kemampuan bernalar kritis siswa. Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk mengecek hasil kerjanya. Dalam mengecek hasil kerjanya, siswa dapat membandingkan hasil kerja dengan konsep materi yang saya sajikan dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk video, teks tulis, slides, serta infografis. Hal ini saya tujukan untuk memberikan ruang pada siswa memilih sesuai dengan gaya belajar yang mereka sukai. Selain kegiatan individu, saya juga mengajak siswa untuk melakukan kerja kelompok. Hal ini sangat penting untuk mengakomodir diferensiasi siswa. Ada siswa yang suka belajar secara individu, ada suka yang belajar dalam kelompok kecil maupun diskusi kelas. Kemudian saya sajikan contoh teks lain, di mana saya menyajikan teks berjudul The Mirror Story. Teks berjudul The Mirror Story ini juga berisi nilai-nilai moral yang dapat mengajarkan kompetensi sosial emosional siswa. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menstimulus siswa untuk mengenali diri, mengatur emosi, dan mengenali potensi. Di pertemuan berikutnya, meminta siswa untuk memilih teks naratif favorit yang mereka suka. Hal ini juga mengakomodir diferensiasi pembelajaran. Kemudian saya meminta siswa untuk membuat draft melalui teknologi yaitu aplikasi Verdex, dan juga meminta mereka untuk mengembangkan cerita sesuai sudut pandangnya. Dengan meminta siswa untuk mengembangkan cerita sesuai sudut pandangnya, saya memberikan ruang pada mereka untuk bernalar kritis dan juga kreatif, serta saya juga mengajak mereka untuk mampu menyampaikan dan mengomunikasikan hal yang mereka sukai. Kemudian saya meminta mereka untuk menyajikan cerita berdasarkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan karya yang mereka pilih. Mereka dapat menyajikannya dalam bentuk video, komik, tulisan, maupun storytelling secara langsung. Di kegiatan penutup, saya mengajak pemahaman siswa akan materi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan review, dan meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman belajarnya. Tidak hanya siswa yang merefleksikan pengalaman belajarnya, tapi juga saya sebagai guru, saya merefleksikan seluruh pengalaman pembelajaran pada hari ini yang dapat saya gunakan untuk proses evaluasi dan juga penyusunan perbaikan modul ajar pada pertemuan berikut. Modul ajar ini juga memuat jenis penilaian yang saya sajikan. Ada tes diagnostik di awal untuk mengetahui profil belajar siswa, ada tes formatif yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga kegiatan diskusi, di mana saya dapat memberikan umpan balik bagi siswa sehingga mereka bisa memperbaiki proses belajarnya dan hasil belajar. Kemudian di akhir saya memberikan tes sumatif atau penilaian akhir dalam bentuk produk yang nanti dikumpulkan siswa dalam berbagai karya. Untuk penilaian sumatif, saya memberikan rubrik penilaian sehingga siswa dapat dengan jelas tahu sedari awal apa yang saya harapkan dan apa yang harus mereka capai di akhir kegiatan penilaian. Nah, berikut lampiran modul yang saya sajikan pada siswa. Saya mulai dengan memberikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengetahui apa yang saya harapkan dan apa yang harus mereka capai di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian saya memberikan stimulus, saya menyajikan gambar dan menggali kemampuan awal siswa. Kemudian saya memberikan clue di sini yang mengarah pada kegiatan selanjutnya dan menggali kemampuan awal serta meminta siswa untuk memprediksi. Dan di sini ada beberapa kegiatan lainnya yang dapat memantik rasa ingin tahu dan juga kemampuan bernalar kritis siswa. Siswa diberikan pilihan sajian materi dalam bentuk teks, dalam bentuk video, dan slides serta sajian materi yang lainnya yang dapat mereka pilih. Siswa tidak hanya bekerja secara individu, tapi juga bekerja secara kelompok. Teks yang saya berikan bervariasi. Saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional melalui teks berjudul The Mirror Story. Siswa juga diberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus tidak hanya mengenai informasi yang ada dalam teks, tapi juga pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan refleksi dan nalar. Contohnya, pertanyaan nomor 5 sampai nomor 8. Mereka diharapkan dapat merefleksikan isi teks dan pelajaran berharga dari teks dengan apa yang mereka temui dan mereka rasakan dalam kehidupan saya. Kemudian, saya memberikan ruang pada siswa untuk membuat karya. Mereka dapat memilih cerita favorit berdasarkan apa yang mereka minati, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah cerita dan showtime. Mereka dapat menunjukkan karya dalam berbagai bentuk. Saya juga memberitahu kepada siswa bahwa mereka akan dinilai berdasarkan rubrik yang saya sajikan di sini, sehingga siswa tahu sedari awal apa saja yang harus mereka kerjakan. Siswa dapat juga melakukan kegiatan lanjutan yang nantinya dapat saya manfaatkan untuk mengambil nilai remedi atau juga sebagai tambahan pengayaan bagi siswa. Dan di akhir siswa dapat merefleksikan kegiatan pembelajarannya, pengalaman belajar. Saya juga menyajikan daftar isi yang berisi sumber-sumber materi belajar yang dapat dijadikan referensi bagi siswa untuk belajar dan lebih mengasah kemampuannya untuk teks naratif.